عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا معلم إبراهيم عليه السلام علمنا، ويا مفهم إبراهيم عليه السلام فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. Jamaah sholat subuh Masjid Quba yang ana muliakan, bil khusus genap jajaran DKM Masjid Quba yang semoga senantiasa Allah tambahkan keberkahannya, sehat walafiat, dan moga-moga kita semua kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah pada pagi ini kita akan tadabbur surah Al-Insyiqaq dan mengambil ayat yang ke-6. Al-Insyiqaq, mengambil ayat yang ke-6. Surah Al-Insyiqaq ini urutan turun wahyu ya, ke-83. Urutan turun wahyu ke-83. Adapun urutan di Al-Qur'an itu yang ke-84. Urutan di Al-Quran yang ke-84. Insyiqaq artinya terbelah. Terbelah. Apa yang terbelah? Langit. Kenapa dia terbelah? Karena tunduk dan patuh kepada yang menciptakannya. Dan sudah sewajarnya semua makhluk yang diciptakan itu tunduk dan patuh kepada yang menciptakannya. Maka di ayat keduanya berbunyi wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat itu sepadan bahasanya dengan kata udhun. Kalau belajar mufradat Arab tuh udhun. Ada yang tahu udhun tahu? Alif, dha, nun. Udhun. Bukan udun. Kalau udun dia Padang tahu pasti. Udhun. Kuping, telinga. Ya, udhunain berarti dua telinga. Iya, udhun. Telinga apa? Fungsinya telinga untuk apa? Mendengarkan, ya. Maka di sini kalau Bapak lihat terjemahan depan kalimat itu wa adinat li rabbiha wa huqqat, diterjemahkan dan patuh tunduk. Patuh dan tunduk kepada Rabbnya, wa huqqat, dan sudah selayaknya patuh dan tunduk. Begini makna dari mufradatnya. Bila telinga itu fungsinya untuk mendengar. Anak kasih analogi dulu gini. Bila ada anak kecil main pisau, khawatir tuh orang tuanya. Ya, bila kira-kira nasihatnya apa agar dia tidak terkena pisau? Jangan main. Sudah dinasehatin, tiba-tiba ya anak itu teriak menangis dan dilihat tangannya berdarah-darah. Kira-kira nasihat kedua yang kita omongkan kepada anak itu gimana? Hah?
Ada kalimat yang familiar. Kamu sih nggak denger, iya ya? Kamu sih nggak. Berarti mana udun mendengar itu fungsinya untuk mentaati, Pak. Coba kalau kamu dengar maka tidak akan terkena. Oke, itu kan yang kamu sih gak mau dengar. Bahkan dibalik dicentil, apa yang dicentil? Kupingnya, nggak hidungnya. Ya tuh, kenapa? Karena kupingnya tidak mau. Nah, Allah juga berfirman di surah Al-Mulk tentang sudah sepatuhnya. Ya. Nah, bila Allah menyebutkan langit terbelah, bahkan wal ardu muddat, anak belum masuk ke 6. Ya, dan bumi Allah bentangkan, Allah ratakan, ya. Dan lagi-lagi diulang di ayat kelima, wa adinat li rabbiha, itu sama dengan ayat kedua. Pertanyaannya gini jamaah sekalian, kalau langit bumi Allah bentangkan, ya, tujuannya dibentangkan biar apa? Biar rata, biar rata. Baik. Aliyom, hari ini bumi itu gimana posisinya? Ada gunungnya? Ada. Ya, ada bukitnya? Ada. Ada lembahnya? Ada. Rata enggak? Enggak rata. Allah bersumpah pada suatu hari berbarengan dengan langit itu dibelah, bumi juga akan Allah ratakan. Di awal Al-Baqarah Allah menyebutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaha. Apa firasya itu? Menghampar. Jadi awalnya begitu dan akan dikembalikan. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, maka mahsyar itu adalah bumi baru yang Allah ciptakan, yang cikal bakalnya memang dari dunia ini. Setelah apa? Setelah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Nah, bahkan di Al-Insyiqaq sendiri Allah katakan wa alqat ma fiha wa takhallat, dan Allah mentahkan yang ada di dalam bumi ini menjadi keluar, sehingga bumi terjadi takhallat, menjadi kosong. Kosong, menghampar. Nah, ayat ini mengulang kenapa bisa demikian, karena wa adinat li rabbiha waqad. Gini, Bang, kalau bumi yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, kemudian ingin Allah ratakan, kira-kira seperti apa Allah ini? Anak kasih tahu ya, ini kalau Padang kita meja pakai taplak meja ya, kita orang Sunda bilang taplak meja. Kalau taplak meja gak rata, kusut terus ya, kusutnya banyak, kira-kira kalau mau diratakan gimana ya? Ini kalau sedikit, tapi kalau susah diapain rata? Enggak juga, biasa diambil di kepret. Betul? Iya kan? Ini ibu-ibu kalian yang tahu. Iya. Atau mungkin ala manualnya santri di pondok yang tidak laundry dan juga tidak digosok. Ya, itu biasanya biar baju habis dijemur bisa dipakai ya, karena para kusut dikepret. Itu ala santri dulu zaman manual. Sehingga baju itu karena dijemur sudah rata lagi kan disetrika. Nah, bayangannya bila bumi yang tidak rata kemudian bahasanya sama Allah, kebayang gimana dahsyatnya? Gimana dahsyatnya? Dan yang ada di sini kita yang lemah ini, yang nafsunya gede tapi sebetulnya lemah gitu kan. Bumi dikepret berkali-kali. Nah, itu yang menyebabkan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa man, terpentalkan antara siapa? Persaudaraan, bahkan anak dengan orang tuanya, istri dengan suaminya, karena Allah ingin meratakan bumi itu. Korbannya siapa? Makhluk. Kenapa bisa demikian? Karena bumi hanya tunduk dan patuh kepada siapa? Yang menciptakannya itu wa adinat li rabbiha wa huqqat. Sampai di situ dulu. 3 ayat ini menggambarkan akhirat itu main-main apa serius? Allah begini itu bumi serius gak? Langit sampai di belatu serius gak? Berarti faedah dari tafsir yang mesti kita ambil, urusan akhirat itu mesti kita respon oleh kita semuanya, tidak boleh main-main, tapi harusnya serius. Maka masuk ayat ke-6, Allah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia,
Innaka sesungguhnya engkau. Ini khitabnya ka, tapi yang dimaksud jamak, kalian. Kenapa sih mufrad tidak langsung innakum? Lebih menekankan ketika kamu dengan kalian. Bila ya? Ketika kalian dengan kamu, innaka sesungguhnya engkau, mufrad, pada yang dimaksud jamak. Karena seruannya insan, mestinya innakum gitu kan. Tapi innaka engkau, ini lebih mengena khitabnya. Setiap kita itu sebetulnya bagi orang yang paham kadihun, dari kata kadiha. Kadiha maknanya bekerja keras sampai kadang-kadang menorehkan darah. Bekerja keras sampai menorehkan darah gitu. Ini kadihun. Sesungguhnya engkau itu telah kadihun, bekerja keras, menunjukkan urusan akhirat mesti serius dan mesti bekerja keras. Kepada siapa? Ila rabbika, kepada Tuhanmu, beramal dengan sungguh-sungguh kepada Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadahan, diulang, kadahan, kerja keras. Maka kata Allah, famulaqihi, maka dia akan menemuinya, menjumpainya. Para ahli tafsir termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di sini, qihi itu domirnya mufrad, tapi memiliki dua makna. Makna yang pertama, domir kalau hi kembalinya kepada Allah, kira-kira maknanya apa Pak? Bila gini, ada nasihat yang menarik di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad di hadis yang ke-137. Nabi alaihissalam berpesan gini, wa alam kama annaka tazra'u dzalika tahsudu. Kata beliau alaihissalam, wa alam kama annaka tazra'u dzalika fadzalika tahsudu. Ini menjadi makalah anak-anak di pondok itu tahu di kalimat. Itu hadis Nabi. Ya, ketahuilah kata Nabi sallam, ya kama annaka tazra'u, sebagaimana anda kata Nabi sallam menanam, ya kadzalika tahsudu, sudah pasti memanen. Siapa yang menanam pasti menuai. Ini sebetulnya hadis Nabi alaihissalam, sahih ini. Hadis sahih di dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Anda ulangi, di dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad dengan nomor hadis 130. Wa alam kama annaka tazra'u fadzalika tahsudu. Ketahuilah sebagaimana anda menanam pasti akan menuai, memanen. Ini menunjukkan nanam seperti apa? Kadahan. Famulaki, menanam yang bersungguh-sungguh pasti akan memanen juga dengan penuh kebahagiaan. Ini contohnya Bapak sekalian. Kalau kita kasih analogi gini, ini ngobrol aja nggak apa-apa, ngobrol aja. Pak Jenang di rumah punya kursi goyang? Nanti beli Pak ya. Analoginya gini, kira-kira kalau dari namanya kursi goyang, menunjukkan untuk bersantai atau serius? Nah, namanya kursi. Kemudian yang kedua, ditaruhnya di mana Pak? Di kamar atau di taman? Kenapa kursi goyang juga sudah ini menunjukkan benda, menunjukkan orang biar santai. Ditaruhnya juga di taman. Lebih apa lagi? Lebih nyantai lagi. Oke. Ya. Kalau kursi serius ya gak goyang, diam aja tuh, serius. Ini kursinya goyang. Ya, kemudian Pak Enang naik, ini contoh aja, kan enggak ada. Naik ke kursi goyang. Kemudian kan goyang. Semakin goyang semakin apa? Enak. Semakin enak lupa gak yang lain? Kenapa? Karena menikmati yang itu, fokus di situ. Baik, baik. Itu goyang. Kalau sudah naik kursi goyang punya utang lupa? Lupa. Punya istri? Allahu Akbar. Ya, udah lupa istri juga, lupa karena di kursi goyang. Ini Pak. Tiba-tiba seseorang kalau sudah naik di kursi goyang, ya kan? Karena dia ingin menunjukkan bahwa santai sesantai-santainya. Ya, pertanyaannya, itu menunjukkan kehidupan dunia atau akhirat? Dunia ya. Karena akhirat gak bisa dibawa apa? Gak bisa dibawa santai akhirat itu Pak. Gak bisa akhirat itu
Serius. Contoh. Ini contoh lagi. Yang tadi kursi goyang lupakan saja. Karena Pak Anam belum beli insya Allah. Besok atau lusa akan beli insya Allah. Oke, ini. Bapak ngaji duduk nyender. Mohon maaf ini. Ini cerita. Nggak menyinggung, nggak boleh. Cerita menyinggung. Bapak duduk ngaji nyender itu biar apa? Santai atau bagaimana? Biar serius. Kayaknya enggak deh. Duduk ngaji sampai duduk nyender tuh supaya duduknya biar nyantai. Biar yang serius tuh nggak begitu loh Pak. Apa itu yang naik mainan ke atas turun ke bawah tuh Pak? Itu. Biasa pakai diikat ya, macam-macam ya, safety-nya gitu kan. Kemudian diarahin juga nanti kalau mulai meluncur teriak, jangan diem gitu kan. Karena ini serius Pak. Kalau diem itu banyak yang pingsan. Tandanya serius tuh diikat, dikasih nasihat begini-begini, itu namanya serius. Ya, karena bukan bermaksud yang nyender tidak serius. Pandang doang yang serius tuh karena dia video gitu. Karena video. Ini semua kita serius, alhamdulillah. Nah, gambar gini Pak. Kalau ada orang sholat tahajudnya, minggu ini sholat tahajud, minggu besok enggak, serius apa enggak? Nah, kan jawabannya ke situ. Iya, enggak serius. Baca Quran hari ini baca, besok enggak, serius enggak? Enggak serius. Sholat ke masjid, minggu ini sholat, besok enggak, besok serius enggak? Nah, pertanyaan, kita termasuk yang serius apa enggak untuk akhirat? Nah, ini poinnya. Padahal Quran menyebutkan, ya ayuhannas innaka kadihun ila rabbika kadahan. Selama ini termasuk yang serius enggak? Allah yang menjelaskan tentang dunia, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia la'ibun. Apa la'ibun tuh? Permainan, walahun, dan hanya apa? Sendaguro. Yang tadi begitu goyang-goyang di kursi goyang itu kan, yang dorong cucu, semakin sendaguro enggak? Semakin ketawa-ketawa, itulah dunia Pak. Ketahuilah hanya permainan dan sendaguro. Badminton. Mestinya serius. Mestinya kenapa? Karena biar apa? Biar sehat, bukan biar panjang umur. Tapi kan bila badminton 1 set, kemudian makan nasi uduk, ya kan, sama gorengan 4 biji, main lagi 1 set, makan lagi nasi uduk, kemudian gorengan 5 biji, itu serius apa main-main? Nah itu, ini bukan untuk meluruskan, tapi kebiasaan. Dan termasuk anak, kalau badminton tuh cari tempat badminton yang memang yang ada kantinnya. Ya kan? Kenapa? Dan yang paling menjadi favorit kita kalau badminton ya nasi uduk sama gorengan bakwan. Tujuannya kan biar kolesterol itu berkurang, gitu kan? Tapi nasi uduk ada santannya, juga gorengannya. Seriusnya di mana? Ini kadang-kadang ini gitu. Main-main gitu kan? Ini serius mau ngurangin kolesterol atau mau nambah kolesterol? Ya, teman anak di Depok kalau goesan sepeda. Dari Depok tuh sampai ke Bogor. Dan cerita teman-teman kalau di Bogor sama yang dicari sama, di mana nasi uduk yang paling enak. Sama olahraga untuk mengurangi kolesterol dan lain sebagainya, tapi konsumsinya nggak serius. Gitu. Bingung kan? Padahal kita sudah tahu ayatnya wala talbisul haqqa bil batil, itu kan ujung-ujungnya apa? 4 kali dalam 1 bulan badminton atau juga sepedahan, ya kalau ceknya ke lab itu ya kolesterolnya tinggi. Kenapa? Gak serius sih olahraganya kan gitu. Nah, ini cerita kita semua gitu ya. Nah, ternyata dalam urusan kesehatan juga kurang serius. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Urusan yang serius malah juga makin tidak serius. Padahal Allah katakan bila serius famulaqi, maka kalian akan menjumpainya. Nah, mufrad yang pertama hanya bila famulaqi, kembalinya menjumpai Allah. Kira-kira apa Pak? Kita sudah serius dan nanti akan menjumpainya, kembali kepada Allah. Kira-kira menjumpai Allah itu dan apa? Seperti apa? Ya, kita akan menjumpai Allah enggak? Akan bertemu enggak?
Bahkan Nabi katakan, barang siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, Allah juga mencintainya. Barang siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, makna menjumpainya yang pertama, menjumpainya dengan balasan sebaik-baiknya. Nah, orang yang sungguh-sungguh akhirat, balasan yang pertama apa? Ketika kembali kepada Allah. Satu, balasan yang pertama ketika dia kembali kepada Allah, dimudahkan sakaratul mautnya. Itu yang pertama. Famulaqi, dia akan berjumpa dengan Allah. Proses yang pertama, kematian, dimudahkan sakaratul mautnya. Bahkan boleh jadi dia mendapatkan apa? Husnul khotimah. Kalau apa, Pak? Serius. Innaka kadihun, bekerja keras dengan serius. Belum sampai di situ, Anda sedikit berbelok. Nabi alaihissalam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, gini Pak, manusia besok di akhirat itu akan digiring pada yaumul ba'ats 3 kelompok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama menarik, Pak. Ada yang menaiki unta sendirian. Yang kedua, ada yang menaiki unta sampai 10 orang. Ya, satu unta 10 orang. Dan ada yang jalannya, Pak, jalan dengan mukanya diseret. Hanya 3 itu. Bila kita pahami satu unta dinaiki satu orang, menunjukkan orang apa itu? Kaya. Iya, kaya, merdeka. Satu unta, satu orang. Mobil apa yang satu pintu? Ada nggak mobil satu pintu? Atau 2 pintu ya? 2 pintu. Harganya lebih mahal daripada pintu yang banyak. Iya, lebih mahal. Ini ada yang satu unta berapa? 10 orang, Pak. Avanza itu atau Innova maksimalnya kalau perjalanan jauh biar nyaman berapa orang? Perjalanan jauh Sumatera, Bayang itu 4 biar nyaman. Nah, kalau dipaksakan 10 muat toh? Muat, nyaman apa enggak? Ini ada yang satu unta berapa tadi? 10. Menunjukkan apa di sini? Ini yang satu ini istimewa, Pak. Ini mungkin dapat tapi lewat apa? Kesulitan yang luar biasa, tidak nyaman, sampai juga ke tujuan, tapi luar biasa ujiannya. Nah, kebanyakan hari ini yang kurban itu ada yang mampu memilih 1 ekor sapi, atau tetap yang mampu juga 1 sapi urutan 7 orang. Ini cerita kan, ini cerita. Ini bukan nyuruh yang kurban, enggak, cerita aja, cerita. Ini kan lagi cerita, kan lagi membahas nih tafsir. Iya, yang punya kelapangan itu tetap memilih, saya 1 ekor aja, kenapa? Karena lapang. Atau tetap dia lapang, tetap 7 juga. Kebanyakannya ini cerita, bukan di sini, cerita. Milih 1 apa 7? Mestinya. Faktanya? Iya, atau misalkan dia betul-betul lapang. Mobilnya 4 tuh. Rumahnya gede 4 juga, walaupun istrinya 1. Iya kan? Kerjanya luar biasa, gitu kan? Mungkin kalau melihat peristiwa akhirat tadi, dia akan mengatakan, saya nggak sapi lagi, tapi saya 1 ekor unta. Boleh kan? Boleh, 1 ekor unta. Wah, kalau ada di Kuba yang 1 ekor unta, gimana kira-kira, Pak? Harganya pasti setiap mustahik dan muqarrib juga akan minta barter dagingnya. Kenapa? Karena selama ini kalau umroh dan haji paling juga beli hati unta. Obat apa ya? Ya itu paling. Kalau ada, ini menunjukkan orang itu serius dengan hartanya. Paham gak kira-kira? Serius dengan, maka dia yang paling apa? Paling baik, serius dengan hartanya. Saya nggak lagi kambing, saya lagi sapi, tapi unta. Wah, ini serius. Itu min humrin ni'am, ya. Ini serius, Pak.
dengan hartanya. Kenapa? Paham betul perjalanan yang panjang, lagi melelahkan, ingin merdeka besok di akhirat. Anak kasih analogi dulu sebelum sampai di sana. Bapak tahu Imam Syafi'i? Panang tahu? Kenal nggak? Ayo, enggak kenal. Kalau tahu karena baca ya. Umur beliau berapa Panang wafatnya? Enggak nyampe. Iya, umur beliau 45 tahun. Kalau kita hitung sampai hari ini 2025, itu kira-kira beliau dikubur sudah 1200 tahun sampai tahun ini. Umurnya berapa? 45 sampai hari ini dikubur sudah 1200 tahun. Kira-kira lamaan di mana? Lama di sininya, di dunia apa dikuburnya? Serius untuk akhirat. Ternyata kita semua yang hadir di sini, Pak, di Kuba di Taman Royal 2 ini nggak lama, tapi yang lama besok di mana? Itu baru dikubur. Mahsyar sendiri 50.000 tahun, Pak. Mahsyar sendiri 50.000, itu semua kita akan ke sana, Pak. Kalau seandainya besok meninggal dan kiamat 100-200 tahun lagi, berarti kita lamanya dikubur 200 tahun. Ini ayat mengajak kita untuk akhirat serius. Imam Syafi'i bekalnya luar biasa ya. Semua di mana-mana kita baca kitab-kitab beliau gitu kan. Dan disebut-sebut namanya, tapi hari ini belum ke surga. Masih di mana, Pak? Dikubur 1200 tahun. Menunggu apa? Yaumul qiyamah. Itu kan artinya kita semua hidup itu transit yang pertama akan lebih lama, Pak, dikubur, belum lagi mahsyarnya. Iya, makanya udah serius betul bekalnya untuk dikubur saja dulu. Untuk dikubur saja dulu. Ya, kenapa? Karena tadi nanti ada ayat ya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban. Ini ayat berikutnya nanti. Masya Allah. Kira-kira udah siap belum, Pak? Lebih lama dikubur. Ini yang untuk sebentar di Taman Royal aja di Tangerang kita seriusnya bukan main. Beli mobil, surat-suratnya diteliti dengan teliti, serius. Punya rumah langsung dibuatkan apa? Aktenya. Serius gak? Serius, serius semua, Pak. Untuk yang berapa lama, Pak? Untuk yang berapa lama? Mungkin 60, 70, besok dikubur lebih lama. Sudahkah kita serius untuk dikubur? Allah ngajak serius, Pak Magid. Nah, kembali ke kurban. Yang serius itu kalau punya kelapangan berapa tadi? Sapi 1, unta 1. Kedua, Pak, kedua. Ya kalau tidak cukup uangnya untuk itu, seriuslah memahami jenis hewannya. Contoh. Yang panitia siapa? Kurban. Pak Agus, alhamdulillah. Pak Agus, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini sama lah sama di kita anak muda semua. Begini Pak Anam. Kurban itu yang Allah perintahkan dan Nabi ajarkan kepada kita, ya, batasannya umurnya atau gemuknya? Umurnya bagaimana? Umurnya. Kita unta berapa tahun tuh? Yang musinnah, yang pas umur untuk dikurbankan. 5 tahun masuk ke 6. Itu namanya musinnah. Kata Nabi, la tadbahu illa musinnah. Jangan kau sembeli kecuali musinnah. Untuk sapi adalah 2 masuk ke 3 tahun. Itu namanya musinnah. Untuk kambing 1 masuk 2 tahun. Untuk domba 6 minimal masuk ke 1 tahun. Nah kalau sapi ya 2 masuk ke 3 tahun, 2 itu minimal. Dari mana bisa melihatnya? Ini penting. Panitia mesti datang ke showroomnya, ke kandang, kemudian si sapi ajak senyum. Sapi ajak apa? Gimana cara biar sapi senyum? Dibuka mulutnya, dilihat giginya sudah lengkap, itu tanda sudah masuk 2 tahun.
Bila masuk tahun ketiga, gigi seri nih di sini 3 atau 4 di depan sudah mulai berkarang hitam. Itu menunjukkan sudah full dan sah untuk kurban. Dan di lapangan banyak yang badannya besar tapi belum cukup umur. Kira-kira kalau nanya sama penjual sudah cukup umur apa belum? Jawabannya kira-kira gimana? Jawabannya pasti. Nah ini penting panitia. Kenapa? Karena besar belum cukup umur gak sah kurban. Nah sah Pak. Ibarat kita sholat kalau belum tamyiz ya sah belum? Belum sah, harus apa? Tamyiz. Maka penting panitia semua serius untuk urusan ini, apalagi panitia sebagai wakil dibuka, dilihat. Minimal kalau muksir, kalau sulit mencari yang 3 tahun, minimal yang giginya sudah lengkap semua. Itu boleh. Disebut dengan jadaah. Jadah itu yang minimal 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, kalau domba 6 bulan itu jadaah. Tapi yang utama adalah musinna yang sudah lengkap. Full namanya. Nah itu. Jadi satu persatu wala kambing, wala sapi dilihat dulu giginya. Kenapa? Karena kalau kita kurban belum cukup umur gak sah, berdosa. Ini menunjukkan serius. Itu. Nah ini ya. Ini biasanya kita ada koordinasi dengan siapa? Dokter hewan. Tapi kan kalau cuman begitu aja kita aja tahu semua. Lihat sudah full dan ada giginya yang seri itu sudah menghitam, ini berarti kalau sapi sudah cukup umur 3 tahun dan itu sudah afdol utama. Itu. Bahkan Imam Syafi'i ini, madhab Imam Syafi'i, ya jadah untuk sapi dasar, hanya boleh untuk kambing dan domba. Maksudnya di bawah umur 6 bulan itu sah menurut madhab yang lainnya, tapi Syafi'i untuk domba 6 bulan tidak sah, harus 1 tahun. Kambing harus 1 tahun setengah. Ini menurut madhab Syafi'i dan jarang yang kita teliti seperti itu. Jarang Pak. Kenapa? Fokusnya apa? Bobotnya, ya gitu kan? Fokusnya bobotnya. Ya kemarin teman-teman nanya, ya Ustaz, tolong cariin kambing di Garut yang bobotnya 80 kilo, harganya di bawah 6 juta. Ada, tapi untuk supplier. Ada Pak, yang pasaran udah sampai sini 7-8 juta. Memang bobot bersihnya 80 kilo. Dan dijamin memang umurnya sudah masuk. Nih nyimpang sedikit ke situ nggak apa-apa ya. Nah, ini nasihat untuk siapapun, termasuk bapak-bapak yang mau kurban. Ya bila panitia dapat kurban, nah kambingnya kok sapinya ini kok kayaknya nggak terlalu besar, dan masalah, tapi umurnya apa? Alhamdulillah sudah badannya besar, ya kan? Umurnya sudah sempurna. Makanya Nabi mensunahkan kepada kita, dan dulu ini khitabnya kepada para peternak, digemukkan, dipelihara, dibaguskan. Tapi kita kan sekarang nggak ternak, tapi apa langsung beli. Kalau ternak itu Pak biasanya 2 tahun sudah diniatkan, ini tahun kedua mau dikorbankan, digemukin, badannya dibagusin, sampai begitu masuk tahun untuk korban itu ganteng si kambingnya itu, ganteng si sapinya. Itu sunnah kalau ngurus sendiri digemukkan. Tapi ini masuklah hal ini oleh oknum-oknum yang jualan hewan, ya. Akhirnya ada juga yang sebelum dijual dimasukin air sebanyak-banyaknya biar bobotnya apa? Dan perutnya menjadi apa? Dumba besar. Begitu diukur lingkarannya besar. Begitu 2 hari di kandang kita mengecil. Ya, alasannya mereka simpel, itu Pak stres. Ya, yang stres yang jualannya. Yang stres siapa ya? Jualannya. Ini untuk urusan akhirat pasti ya, kadahan ila rabbika famulaki itu. Insyaallah ya. Ini juga akan hikmah untuk para muqorib supaya juga gak protes kepada panitia. Kenapa? Karena panitia punya ilmu. Oh ini sebetulnya umurnya Pak, bukan hanya fokus kepada bobotnya. Karena bobot tidak sah kalau belum sampai umur ini. Nah ini menunjukkan serius. Serius itu insyaallah. Nah, itu insyaallah ya. Ya mudah-mudahan sih kambingnya, sapinya yang memang umurnya
dan bobotnya juga berat, tergantung kepada keseriusan. Ya, ada yang nanya nggak panitia selama ini umurnya berapa? Nggak ada ya. Yang ditanyakan apa? Bobotnya, gemuknya, bahkan ini betul. Padahal ternyata masih muda. Banyak di antara kita anak-anak kita hari ini, Pak, masih usia berapa tapi bobotnya gede kan gitu ya. Jadi umur itu yang di Nabi tekankan. Tidak ada khilaf di para ulama ahli fikih, gak ada. Semuanya itu, Pak. Umur harus cukup untuk apa? Kurban. Kalau mu'sir susah, sulit, hanya ada keringanan untuk dua jenis, kambing sama domba. Sapi sama unta tidak ada keringanan, harus tetap musinnah. Nah, nanti googling lah musinnah itu apa. Sesuai dengan jadah. Nah, kalau itu sudah semua kita lakukan, ya, baru Allah kasih kesimpulan kepada kita di ayat ke-7. Endingnya hanya dua. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka yang sudah bekerja keras itu, adapun orang-orang yang utiya kitabahu, diberikan catatan hariannya biyamini, dari arah kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan mendapatkan hisaban yasiro, yang ringan. Ini kata Imam Ibnu Katsir, bagi yang serius tadi sebetulnya Pak, gak dihisab besok. Kalimat yasiro itu katanya hanya diperlihatkan catatannya tanpa dibacakan kepadanya. Tanpa dibacakan apa? Karena memang sudah baik. Itu yang disebut hisaban. Kalau bahasa kita tuh apa namanya? Hanya disuruh bikin berkas, tapi nggak dibaca, dia udah ya, sudah selesai. Apa? Formalitas. Itu coba lihat tafsirnya, Pak. Jadi orang yang diberikan buku dari sebelah kanan hisabnya hanya formalitas, diterima karena itu kebahagiaan, dapat terima, kemudian tidak dikatakan kepada iqra kitab, baca, enggak, terima langsung disuruh apa? Masuk jannah. Itu yang dimaksud oleh para ulama tafsir. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman. Masya Allah. Ya, bagi yang sudah mumtaz kan untuk apa dibacakan lagi? Ya, kamu sudah ranking 1, nggak usah dibacakan, selesai. Yang disuruh baca siapa, Pak? Ya, yang suruh baca siapa? Sampai lama, ratusan tahun siapa? Kita. Siapa? Lah, resikonya kita dulu kan. Kita kenapa? Ya tadi, karena kita sering tidak apa? Serius. Ngaji itu seriusnya kalau diumumkan setelah ngaji ada kebuli, baru serius. Kalau ngaji gak kelihatan wala syahi wala gahwa, ya kan? Tidak ada kopi, tidak ada teh manis, itu kurang serius. Itu yang membuat catatan amalnya lama. Yang membuat catatannya lama. Kemudian juga jadi panitia kurban, sudah dapat kaosnya, ada kaosnya, kemudian orang-orang menyembelih, duduk santai sambil ngopi dan juga ngerokok, tanpa ikut campur. Tangannya nggak sedikit pun ada darah, ataupun bau kambing juga enggak. Nah itu besok hisapnya lama itu. Ya itu ya karena tidak serius kan, nggak serius. Ini cerita, di sini nggak ada yang itu, nggak ada. Ini kan cerita. Nah, ya di sana di Tangerang sana, bagian mana gitu. Ini nggak, kan ada yang itu. Kalau itu ada itu. Jadi besok kalau ada di negeri mana, Bapak ambil video, shot, kasih judul, sayang nih kaos diberikan. Ya ada juga panitia yang aneh bin ajaib, ya kan? Minta dibuatkan terlebih dahulu daging kambing dan melobi dari haknya muqorib. Ini aneh juga. Itu lebih berat lagi besok. Bukan, ini kan dia minta dimasakin dulu biar makan bersama, dari jatahnya siapa? Muqorib yang kurban. Itu melobinya kayak apa? Iya, melobinya kayak apa? Maksudnya akadnya kayak apa? Gitu kan? Iya. Kan panitia ini sama gak panitia kurban dengan panitia zakat? Sama gak? Enggak sama. Kurban itu gini kan, kita buka kurban, orang muqorib nitip gak? Nitip. Berarti yang kerja itu apa? Panitia atau wakil? Wakil itu bukan panitia, wakil sebetulnya mewakili yang kurban kan gitu kan? Iya. Sekarang yang wakil makan duluan daripada yang punya, gimana kira-kira? Ini serius Pak.
makan duluan daripada yang punya, gimana kira-kira? Atau dengan cara kedua, ini wakil malah melobi yang punya. Pak, sebagiannya boleh gak? Kurang ajar ini. Kurang ajar ini, Pak. Itu terserah malah. Tapi ini wakil yang kurang ajar. Bahasanya wakil rakyat duluan daripada siapa? Ini terlalu tinggi, gak usah itu. Ini wakil kurban duluan makan. Enak-enak, Pak. Ini namanya wakil itu, ya kan? Setelah dibagi semua dipastikan dia dapat hamdalah, nggak dapat juga kadang. Kenapa? Wakil, Pak, di mana-mana. Ini sudah enak, buntutnya, torpedonya sudah semua cicipin, Pak. Ini yang punya belum ngapa-ngapain, balakan bersusah payah nanya dulu. Bagian saya kok belum sampai rumah, dolim loh, Pak. Bahkan hilang apa? Buntutnya. Hilang torpedonya. Ini, Pak, ya, bila kita semua serius sesuai dengan ilmunya, maka hanya Allah katakan nih, ambil catatannya, nggak usah dibaca, masuk jannah. Tapi yang tadi semua, ya, wa amaman utiya kita waro ad-dhuhri, diberikan catatan dari mana? Dari belakang. Gini, Pak, tangan kita kan fleksibelnya ke depan, nyamannya. Tapi kalau sudah ke belakang, kan apa? Marilit kata orang Sunda, Pak. Apa marilit itu, Pak? Melewat, harus ke belakang ini, Pak. Ini kan menunjukkan muskilah, kesulitan. Kenapa? Karena selama hidup gak serius, bikin susah, bikin sulit. Maka dapatnya waro'a dori pasau payanu suburo, dan dia wayas lasairo, pasti gak usah ditanya pun jelas orang itu bakal masuk ke mana? Neraka. Wayas lasairo. Itu innahu kana fi ahli masroro, dia mengira katanya di rumahnya itu dengan keluarganya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja. Hati-hati, Pak, orang yang kelihatannya baik-baik saja padahal dia sebenarnya tidak baik-baik saja, dan Allah besok perlihatkan seperti itu, insyaallah. Serius, Pak, ya? Karena serius kita juga serius, ya. Akhiri aja, yang penting semuanya mesti serius. Dan ana dan jamaah sekalian, hanya ada dua cara Allah memberikan catatan kepada kita. Bagi yang serius, ya kan, hanya diberikan dan tidak ada perintah untuk dibaca. Tapi yang tidak serius diberikan dari belakang dan suruh dibaca satu persatu di hadapan orang yang punya nasib yang sama. Gitu, ya. Di dunia boleh mengelak, boleh berbohong, tapi ketika sudah membaca catatannya sendiri, maka itu adalah musibah terbesar. Anda simpulkan tentang dua ayat terakhir ini. Semua kita punya catatan, dan karakteristik catatan dibagi tiga, Pak. 2 kali terbuka, 1 kali tertutup. Bukan buka tutup. 2 kali terbuka, 1 kali tertutup. Catatan yang terbuka pertama, selama kita hidup maka catatan itu terbuka. Untuk apa, Pak? Diisi. Yang kedua ditutup. Kapan? Sebagaimana Allah menjelaskan di surah Al-Isra, wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura iqra kitabah. Ketika meninggal dunia, catatan itu ditutup, kemudian dikalungkan di leher setiap kita. Dan ketika dibangkitkan dari kubur di mahsyar, kembali catatan itu dibuka. Untuk apa? Dihisab. Jadi 2 kali dibuka, 1 kali ditutup. Hari ini alhamdulillah kita masih dibuka, maka buatlah catatan terbaik kita agar besok nyaman. Ana ulangi, catatan kita hari ini terbuka, buatlah catatan sebaik-baiknya agar juga kita bisa membacanya juga nyaman dan enak. Jangan coba-coba membuat catatan yang tidak baik dan tidak serius, karena alamat perjalanan itu akan semakin sulit dan melelahkan. Alhamdulillah Allah masih ngasih umur, berarti Allah masih memberikan buku yang kosong untuk kita isi setiap saat. Pastikan diisi dengan yang baik. Kalau ada pertanyaan dan pertanyaan di situ, maka isilah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena semua ujian yang ada di dalam catatan-catatan itu tidak pernah salah soalnya. Yang salah adalah yang mengisi soalnya. Gitu, ya. Ujian gak pernah salah soalnya. Yang salah itu apa? Yang mengisi soalnya. Maka kita jangan
main-main, salah mengisi soal ujian. Karena kalau salah mengisi soal ujian bisa di DO, bahkan jelas tidak akan lulus. Insyaallah mudah-mudahan sedikit motivasi dari tadabbur surah ini menjadi terang benderang jalan kita yang amat sangat panjang setelah kematian, dan moga-moga Allah selamatkan kita di dunia ini menuju negeri yang kekal dan abadi. Wallahu taala alam bissawab.